KBR Inspiratif Terpercaya. Kita masih berbincang soal seperti apa pandemi mempengaruhi kebiasaan merokok. Bersama Lara Rizka, peneliti dari CISDI, dan juga Manik Margana Mahendra, Project Officer Komnas Pengendalian Tembakau. Kita ke Mbak Lara dulu ya. Hasil survei CISDI ini kan keluar menjelang pengumuman kenaikan tarif cukai rokok 2022 oleh Kementerian Keuangan. Dan di 2021 juga pemerintah menaikkan cukai rokok 12,5%. Ini lebih kecil dibandingkan dengan tarif cukai 2020 yaitu sebesar 23%. Bagaimana perkiraan Anda, Mbak Lara, untuk tarif cukai di tahun 2022 mendatang? Silakan. Iya, kalau kita lihat dari kita bisa sebenarnya untuk mengetahui, untuk memproyeksikan kenaikan tarif cukai tahun depan, kita bisa coba lihat dari kenaikan target penerimaan dari cukai tahun depan, karena itu udah keluar di RAPBN tahun 2022 yang dipublish di Hari Kemerdekaan bulan lalu. Sudah di situ kita lihat target penerimaan cukai itu meningkat sekitar 11,84% dari penerimaan cukai tahun ini, tahun 2021. Nah, dari situ kita bisa memprediksi gitu, kalau pemerintah butuh tambahan penerimaan sebesar 11,84%, ada kemungkinan pemerintah akan menaikkan tarif cukai juga sekitar segitu 11% juga gitu kemungkinan. Karena setidaknya pemerintah memang gimana caranya pemerintah bisa expect ada penerimaan tambahan kalau tarif cukainya nggak naik. Jadi kalau dari perkiraan itu sih kita bisa expect kenaikan tarif sekitar 11%-an juga gitu. Lalu untuk jadi sebenarnya kalau gimana caranya supaya tarif, ya makanya yang kita lakukan sekarang gitu ya, dengan kita mempublish hasil kajian dan membuat riset dan mengantarkan hasil riset itu ke pemerintah adalah satu upaya kita untuk meyakinkan pemerintah kalau kenaikan tarif cukai ini manfaatnya bahkan lebih banyak dari sekedar penerimaan pemerintah aja gitu yang meningkat. Tapi di masa depan ini bisa jadi investasi pemerintah sebenarnya untuk mengurangi angka kesakitan terkait merokok, yang bisa mengurangi beban pemerintah juga untuk menangani penyakit-penyakit terkait merokok. Ya. Gitu. Terkait penetapan tarif cukai ini kan kita lihat ada banyak penolakan juga ya Mbak Lara dan juga Mas Manik gitu yang terjadi tiap tahunnya, terutama dari gabungan pengusaha baru-baru ini. Bagaimana supaya bisa tarif cukai ini tetap terus naik sesuai dengan amanat yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024? Silakan Mbak Lara. Iya, jadi seperti yang tadi saya sempat sebutkan gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk, jadi selain kita mengencourage pemerintah dengan hasil-hasil riset kita tentang bagaimana kenaikan cukai rokok ini akan menguntungkan bagi pemerintah dalam berbagai aspek gitu ya. Kita juga membuat counter campaign lah bisa dibilang, karena setiap tahunnya kita udah tahu nih kalau pasti akan ada tentangan dari pihak pendukung industri tembakau gitu ya kalau cukai akan naik. Jadi yang bisa kita lakukan sih selama ini, kita selalu membuat selalu menaikkan counter naratif gitu ya. Bagaimana kalau mereka biasanya bilang kenaikan tarif cukai ini akan berdampak buruk bagi petani, kita coba deketin petaninya gitu. Ada beberapa, ini CISDI sih belum pernah melakukan kajian soal ini, tapi beberapa organisasi di jaringan kita sudah ada yang melakukan gitu ya. Kita mendekati para petani dan kita lihat apakah benar mereka benar-benar terdampak dari kebijakan cukai ini. Apakah mereka ketika cukai naik mereka dirugikan gitu. Karena kalau ngelihat alur pengaruhnya sih sebenarnya nggak langsung ya. Jadi karena dan kita bisa lihat kalau kita juga udah berusaha membantu petani ini supaya kehidupannya sebenarnya lebih baik, kehidupannya bisa lebih baik, karena mereka selama ini tergantung sama
harga tembakau yang ditetapkan oleh Tengkulak, dan mereka nggak punya bargaining position dalam menentukan harga jual. Jadi itu yang membuat mereka sebenarnya akan rugi. Dan jadi yang kita bisa, jadi salah satu caranya agar tarif cukai ini tetap bisa naik, kita mencoba mengembangkan counter narasi untuk ya melawan narasi-narasi yang dibuat oleh industri bagaimana rokok ini kenaikan tarif cukai ini merugikan bagi petani juga. Baik, Mbak Lara dan juga Mas Manik, ini sudah banyak sekali yang bergabung di YouTube Berita KBR. Kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama ada dari Fitri. Meski cukai dan head rokok naik, selama harga rokok masih beragam, masih ada alternatif rokok murah bagi perokok. Kemudian juga dari Randy Siregar, sebenarnya selain menaikkan cukai, upaya apa lagi yang bisa dilakukan agar angka perokok turun bahkan hilang? Mungkin bisa ditanggapi oleh Mas Manik terlebih dahulu, silakan. Ya, sangat sepakat ya tadi sama komentar pertama, bahwa ini di bahasan kita di segmen yang awal tadi, dengan banyaknya golongan cukai yang ada di Indonesia gitu, itu membuat harga rokoknya jadi semakin beragam tadi. Makanya ada banyak variasi yang makanya nggak salah juga riset yang tadi CIS dikeluarkan gitu. Akhirnya masyarakat memilih untuk beralih ke rokok yang lebih murah. Jadi dengan konteks seperti itu, kita sama-sama tahu bahwa masyarakat punya pilihan atas harga-harga rokok yang masih lebih murah untuk tetap bisa merokok gitu. Makanya kalau kedepannya kita tidak melakukan simplifikasi terhadap golongan cukai rokok ini sendiri gitu, yang ada adalah ya akan selalu ada pilihan bagi masyarakat untuk tetap merokok. Kemudian tadi pertanyaan keduanya, selain apa, Kak? Selain cukai ya? Yes, pertanyaan kedua, sebenarnya selain menaikkan cukai, upaya apa lagi yang bisa dilakukan supaya perokok turun bahkan hilang? Gimana nih, Mas Manik? Oh ya, oke. Sulit sampai bisa hilang ya. Cuman ya kita percaya bahwa akan ada kebijakan yang cukup baik. Sebenarnya lebih kepada gimana bisa mengendalikan akses terhadap perokok pemula gitu ya. Nah, perokok pemula tadi ini sendiri gimana? Salah satunya adalah lewat pencegahan penjualan ketengan. Itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu landasan gitu. Karena bayangin aja kalau misalnya kita kenal perokok-perokok yang udah dewasa saat ini gitu ya, ternyata mereka memulainya karena coba-coba dari rokok ketengan gitu. Itu kan ada ya, balik lagi karakter rokok kan adiktif ya. Pelan-pelan mereka belajar dari 1 batang, 2 batang, 3 batang sampai akhirnya 1 bungkus sampai 2 bungkus segala macam. Nah, makanya itu juga harus dilakukan upaya pengendaliannya. Selain itu juga sebenarnya juga ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan ya, selain kebijakan fiskal. Tadi lewat kebijakan-kebijakan dengan perilaku ekonomi, yaitu dengan iklan, pelarangan iklan, segala macam ya. Kalau nggak salah di Indonesia ini, negara Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih menayangkan iklan rokok di televisi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi itu pun juga salah satu permasalahan. Dan kalau misalnya bisa dilakukan upaya yang jauh lebih tegas di sana, gitu, ya saya yakin sih upaya pengendalian tembakau, pengendalian konsumsi rokok bisa jauh lebih baik. Oke, nah ini ada pertanyaan terkait perokok anak nih ya, WA dari Wahyuni di Kalimantan. Saya punya anak laki-laki usianya masih SMP. Saya khawatir dia mulai mencoba-coba rokok dan narkoba. Untuk rokok karena mudah didapat dan murah, bagaimana mencegah dia untuk tidak merokok? Saya khawatir kalau saya larang begitu saja malah dia jadi ingin coba-coba. Apakah bisa dibagi tipsnya supaya anak-anak seusia SMP ini nggak coba-coba rokok tapi juga nggak merasa tertantang untuk mencoba? Terima kasih. Kita lanjut lagi ya, ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Ada Albert di Pekanbaru. Saya dorong pemerintah segera melarang rokok dijual ketengan dan hanya dijual di tempat yang ada izin jual rokoknya. Juga kalau beli rokok harus tunjukin KTP. Saya nggak tahu kenapa pemerintah tidak menerapkan ini segera. Bisa ditanggapi dari Mbak Lara. Silakan Mbak Lara. Suaranya? Ya. Dari pertanyaan yang pertama dulu berarti ya Mbak? Boleh, silakan. Yang tentang tips. Betul. Kalau yang soal bagaimana mencegah anak-anak untuk merokok ya, sebenarnya banyak caranya ya. Kalau ini juga memicu kreativitas dari orang tua mungkin sebenarnya. Jadi kalau orang tuanya udah sadar kalau rokok itu berbahaya dan anak-anak harusnya tidak mencoba sama sekali, mungkin justru bisa disampaikan dari awal gitu kalau bahaya rokok apa aja sih. Dan mungkin kalau yang menyampaikan itu orang tua mungkin akan dengan cara yang baik ya, dengan cara yang mungkin menyenangkan juga.
itu bisa mungkin bisa lebih kena ke ininya, ke anaknya sendiri gitu. Kita lihat, kasih aja contoh-contoh orang-orang yang di masa tuanya jadi susah karena penyakit karena rokok misalnya, atau dan mungkin selain rokok ini kan sebenarnya salah satu, rokok dan narkoba ya, itu salah satu bentuk eksplorasi diri ya. Kalau mereka mungkin dikasih lahan untuk eksplorasi yang lebih seru, yang lebih menarik gitu ya, dikasih kesempatan buat belajar hal-hal baru yang lain yang nilai positif, mungkin mereka juga nggak akan kepikiran buat nyoba. Jadi mungkin tipsnya adalah memang dibicarakan tentang bahayanya, dan juga ngasih kesempatan opsi-opsi lain yang seru untuk membuat mereka eksplorasi. Jadi mereka nggak nyoba eksplorasi ke hal-hal yang buruk. Dan untuk yang kedua terkait batasan penjualan ya, ini benar banget sih. Saya juga bertanya kenapa pemerintah tidak melakukan ini. Saat ini kalau dari sistem kebijakan yang berlaku di Indonesia, aturan itu sebenarnya, pembatasan itu sebenarnya ada di PP 109, tapi sifatnya masih sangat umum. Jadi dan PP ini bisa dilaksanakan jika pemerintah daerah, dan di level daerahnya mereka sudah bikin ada aturan turunan gitu dalam perda. Nah, itu yang nggak semua daerah punya. Jadi proses, karena negara kita adalah negara yang sifatnya ada otonomi daerah ya, jadi pemerintah daerah punya kekuasaan lebih untuk membuat kebijakan khusus untuk daerahnya. Jadi kita saat ini sih untuk penerapan aturan-aturan yang tadi disebutkan itu, seperti pembatasan penjualan dan iklan, dan harus ngasih KTP kalau mau beli, itu penerapannya ada di pemerintah daerah, dan itu yang belum semua daerah punya kesadaran untuk bikin peraturan tentang itu. Makanya belum rata pelaksanaannya.